Baik, di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang desain analisis algoritma Merge-sort. Perkenalkan, nama saya Iko Mambasa Mulyana, saya sebagai moderator. Dan anggota kelompok saya yang pertama itu adalah Iwayan Dharma Kusumayasa. Yang kedua adalah Putu Erwin Wahyuda. Kemudian yang pertama akan dijelaskan oleh Iwayan Dharma Kusumayasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan Merge-sort. Metode pengurutan Merge-sort adalah metode pengurutan lanjut. Metode ini juga menggunakan konsep Divide and Conquer yang membagi data S dalam dua kelompok yaitu S1 dan S2 yang tidak beririsan atau disjoint. Proses pembagian data dilakukan secara rekursif sampai data tidak dapat dibagi atau dengan kata lain data dalam sebagian menjadi tunggal. Lanjutnya. Setelah data tidak dapat dibagi lagi, proses penggabungan atau merging dilakukan antara sub-subbagian dengan memperhatikan urutan data yang diinginkan, ascending atau kecil ke besar atau descending besar ke kecil. Proses pembagian ini dilakukan sampai semua data tergabung dan terurut sesuai urutan yang diinginkan. Kompleksitas algoritma Merge-sort adalah 0 atau n log n. Selanjutnya. Cara kerja Merge-sort. Merge-sort membagi larik data yang diberikan menjadi dua bagian yang lebih kecil. Kedua larik yang baru tersebut kemudian akan diurutkan secara terpisah. Setelah kedua buah list tersusun, maka akan dibentuk larik baru sebagai hasil penggabungan dari dua buah larik sebelumnya. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Iwayan Dharma Kusumayasa terkait tentang pengaplikasian Merge-sort. Yang pertama, di sini ada 8 buah data, yaitu 7, 2, 9, 4, 3, 8, 6, 1. Dari 8 data tersebut dibagi menjadi dua, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu di sebelah kiri, yaitu 7, 2, 7 dan 2, 9 dan 4. Terlebih dahulu adalah 7 dan 2. 7 dan 2 dapatkan penurunan yaitu 7 dan 2. Dari penurunan tersebut mendapatkan pengurutan yaitu 2 dan 7. Kemudian di sebelah kanannya yaitu 9 dan 4. 9 dan 4 diturunkan menjadi 9 dan 4. Mendapatkan pengurutan yaitu 4 dan 9. Kemudian dari pengurutan tersebut mendapatkan hasil yaitu 2, 4, 7, 9. Menjadi pengurutan itu menjadi dari yang terkecil menjadi yang terbesar. Kemudian data di sebelah kanan yaitu 3, 8, 6, 1. Dibagi menjadi 2 yaitu 3, 8. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan di sebelah kiri. 3 dan 8 mendapatkan penurunannya itu 3 dan 8. Mendapatkan hasil pengurutannya itu 3, 8. Kemudian 6 dan 1 mendapatkan menurunnya itu 6 dan 1. Mendapatkan pengurutan yaitu 1 dan 6. Dari pembagian kanan dan kiri tersebut mendapatkan hasil yaitu pengurutan yaitu 1, 3, 8, 6. Nah, kemudian kemudian digabungkan hasil tersebut mendapatkan hasil yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Kemudian di sini akan dijelaskan lanjut oleh rekan saya yaitu Erwin. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang pertama algoritma Merge-sort. Algoritma dirumuskan dalam 3 langkah berpola. Yang pertama, define, memilih elemen-elemen dari rangkaian data menjadi 2 bagian. Yang kedua, conquer, yaitu setiap bagian dengan memanggil prosedur Merge-sort secara
rekursif. Yang ketiga yaitu kombinasi. Mengombinasikan dua bagian tersebut secara rekursif untuk mendapat rangkaian data berurutan. Dan yang kedua, kelebihan merge sort, yaitu dibanding dengan algoritma lain, merge sort ini termasuk algoritma sangat efisien dalam penggunaan sebab setiap list lalu dibagi menjadi list yang lebih kecil, kemudian digabungkan sehingga tidak perlu melakukan banyak perbandingan. Dan selanjutnya, kekurangan merge sort. Kelemahan utama merge sort adalah algoritma ini membutuhkan setidaknya ruang atau memori 2 kali lebih besar karena dilakukan secara rekursif dan memakai 2 elemen terpisah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Jelaskan metode merge sort dengan bahasa C. Di sini menggunakan metode void atau fungsi. Nah, ini metode void. Metode void atau metode fungsi yang memiliki kegunaan untuk mempermudah minimalisasi bahasa pemrograman atau mempermudah penulisan suatu bahasa pemrograman. Kemudian ada if. If ini berfungsi sebagai pemilihan dari line sampai jumlah datanya. Kemudian ada int. Nah, int ini berfungsi sebagai, atau int disebut dengan integer sebagai line atau jumlah datanya. Kemudian di sini adalah codingan yang sudah dijelaskan saya tadi tentang terkait pengurutan. Di sini ada mainnya. Mainnya adalah data utama. Data utamanya itu adalah input, proses, kemudian output. Untuk mainnya ini adalah program utama. Input terdapat nilai yang berfungsi untuk menentukan jumlah bilangan yang ditentukan atau ingin ditentukan. Nah, misalkan input print ini berfungsi sebagai outputnya. Kemudian ada scan ini. Scan ini sebagai inputnya berapa jumlah data. Kemudian for ini berfungsi sebagai karena adanya nilai pengulangan untuk menghasilkan arti dari merge sort atau pengurutannya. Kemudian adanya merge sort. Merge sort ini sebagai pemanggilan fungsinya. Kemudian kita akan dari data ini ada input, proses, dan output. Ini adalah data utamanya. Kemudian kita akan mencoba programnya. Di sini kita disuruh untuk memasukkan jumlah bilangan. Misalkan ada 8 tadi 8 bilangan. Enggak, 4 bilangan aja. Data pertama yaitu 7. Kemudian 4. Kemudian 1. Dan terakhir adalah 9. Dan mendapatkan hasil yaitu pengurutan dari angka yang terkecil sampai terbesar, yaitu pengurutannya yaitu 1, 4, 7, 9. Oke, sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan kata, pengucapan algoritma yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.